Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang masih kami rasakan hingga pagi hari ini. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu diam dalam hati kami, mengajari kami, agar kami mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan, renungan bagi kita hari ini, diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 41, demikian bunyinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, dalam nas ini Tuhan Yesus menasihati kita supaya selalu berjaga-jaga dan berdoa dengan tujuan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, karena tidak ada seorang pun kebal terhadap dosa. Kedagingan kita lemah sekali. Sama seperti satu bangunan rumah yang disusun dari kertas. Sedikit saja tersentuh sudah runtuh. Demikian juga banyak orang Kristen yang seringkali jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama, padahal mereka selalu berusaha menghindarinya, tetapi selalu saja tidak punya kekuatan untuk melawannya. Misalnya Petrus yang sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, dan juga Paulus. Dalam Roma 7 ayat 19, Rasul Paulus katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jemaat yang saya kasihi, mengapa kita mudah sekali jatuh ke dalam dosa? Yang pertama adalah karena musuh kita si iblis. Tiada hentinya iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Tujuannya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia, serta menjauhkan orang-orang percaya dari kasih karunia Tuhan. Dengan segala tipu daya iblis, menanamkan hal-hal yang negatif di dalam pikiran dan hati kita, sehingga membuat kita kehilangan pengharapan, timbul keraguan, ketakutan, lalu kita pun mulai menyalahkan Tuhan. Yang kedua, keinginan daging kita. Kedagingan atau kelemahan tubuh kita seringkali dimanfaatkan iblis untuk membangkitkan keinginan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Apalagi setiap hari kita dihadapkan pada tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan dan meninabobokan. Melalui berbagai media cetak maupun elektronik, aneka ragam informasi disuguhkan kepada kita, mulai dari berita yang menakutkan, menghibur, sampai kepada hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu. Akibatnya, kita lebih banyak mendapatkan informasi yang bersifat duniawi daripada informasi atau berita yang bersifat surgawi. Semakin kita terpikat dengan dunia ini, semakin kita terpikat
dengannya, maka kita menjadi sahabatnya. Bersahabat dengan dunia berarti mengutamakan perkara-perkara dunia ini dan mengabaikan perkara-perkara rohani. Karena itu, jangan membuka celah terhadap keinginan daging kita yang menimbulkan pencobaan dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jemaat yang saya kasihi, bagaimana caranya supaya kita menang dan roh kita tetap penurut? Tuhan Yesus katakan, kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa. Dengan berdoa sepenuh hati mengandalkan Tuhan, bersekutu kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, maka rohnya akan menolong dan menguatkan kita menghadapi setiap godaan dan pencobaan yang ada. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 25. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Itu juga tertulis dalam Roma 8 ayat 26. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, maka roh kita akan terus menyala-nyala, tetap berjalan di jalan Tuhan, dan kita mampu melawan segala godaan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, mengingatkan kami agar terus berjaga-jaga dan berdoa dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk menghadapi segala pencobaan dan godaan yang datang kepada kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Engkau lawat mereka. Berkati setiap pekerjaan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Bagi yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan lewat makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki masalah, tolong Tuhan berikan jalan keluar. Bagi anak-anak Tuhan yang dalam studi, Engkau berikan semangat belajar dan keberhasilan dalam studinya. Bagi anak-anak Tuhan yang mencari-cari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak mereka kerjakan. Dan bagi yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan, yang seiman dengan kami. Sehingga seluruh jemaat Tuhan bersukacita dalam hidupnya dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap orang tua dalam membimbing, mengayomi, dan membawa anak-anaknya ke dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur bagimu. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Shalom.